Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kalinya, saya ingin membawakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Kediri, jangan lupa sarapan pagi. Hai, Luna di sini ingin membawakan sebuah kisah Nabi. Jadi, cerita yang akan saya bawakan kali ini bertema Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Teman-teman, ada yang pernah dengar nggak cerita ini? Kalau belum, mesti disimak nih. Yuk dengerin bareng-bareng. Di sebuah negeri nan jauh, terdapat sebuah kota yang bernama Ninawa. Di kota ini, para penduduknya menyembah berhala. Mereka ingkar terhadap Allah dan mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Ajaran ini terus-menerus diturunkan kepada anak cucu mereka. Wahai anakku, tidak ada penciptaan yang lebih baik dari Tuhan kita ini, kata sang ayah terhadap anaknya. Tidak lama kemudian, lahirlah Nabi Yunus di kota ini. Berbeda dengan orang-orang lainnya, Nabi Yunus tetap teguh dan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengikuti ajaran-ajaran dari nabi-nabi terdahulu. Karena ketakwaannya inilah Allah pun mengangkat Nabi Yunus sebagai seorang nabi dan rasul. Nabi Yunus pun memulai dakwahnya di kota Ninawa. Namun sayangnya penduduk kota tidak menerima dakwah Nabi Yunus dengan baik. Mereka berkata, ada banyak sekali orang yang mengaku sebagai nabi. Bagaimana aku bisa percaya kepadamu? Mereka semua saja berbohong. Orang lainnya berkata, itu benar. Jika kau tidak bisa memperlihatkannya kepada kami, bagaimana kami bisa percaya kepadamu? Kata para penduduk kota tidak mempercayai dakwah Nabi Yunus. Namun, Nabi Yunus tetaplah sabar. Hari-hari dijalani Nabi Yunus dengan penolakan-penolakan dari penduduk kota. Sampai pada suatu hari, beliau merasa sangat sedih, kecewa dan marah terhadap kaumnya. Beliau pun pergi meninggalkan kota Ninawa. Namun, sepertinya Allah menegur Nabi Yunus. Di tengah jalan, perahu yang ditumpangi oleh Nabi Yunus tiba-tiba saja hampir tenggelam. Ombak yang semakin besar, kemudian angin yang kencang, dan suara petir serta guntur yang bergemuruh. Nabi Yunus pun dipilih oleh awak kapal karena mereka menganggap bahwa ini adalah murka Allah, dan salah satu dari penumpang kapal harus menyelam ke laut untuk meredam amarah Tuhan. Nabi Yunus pun tidak keberatan. Beliau menutup mata, kemudian menyelam ke lautan yang sangat dingin. Ketika beliau membuka mata, tiba-tiba di depannya ada ikan paus yang sangat besar yang langsung melahap Nabi Yunus. Hap! Gimana suaranya? Hap! Gitu. Sekarang Nabi Yunus pun berada di dalam perut ikan paus. Beliau mengecek tubuhnya. Alhamdulillah, tubuhnya masih aman dan utuh.
Namun dari kejadian ini beliau merasa sangat menyesal. Beliau pun bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ampunan Allah belum juga datang. Nabi Yunus terus saja bertasbih dan memohon ampun sampai setelah 40 hari Allah pun mengampuni Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus tersebut untuk mengantarkan Nabi Yunus kembali ke daratan, sehingga beliau pun dapat kembali ke kota Ninawa dan berdakwah dengan sangat gembira. Penduduk kota pun menyambut kedatangan Nabi Yunus pada saat itu. Sepertinya mereka sudah mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa menerima dakwah dari Nabi Yunus. Mungkin sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari kisah teladan Nabi Yunus ini ya teman-teman semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Untuk Evelyn Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.